Oke, berikutnya kita akan lihat deret ini, deret harmonik ya. Oke. Sebentar. Saya crop aja. Ini. Atau dengan ininya boleh. Oke, yang ini. Nah, diingat-ingat ini deret harmonik karena deret penting nanti ke belakangnya dipakai untuk menguji deret yang lain ya. Deret harmonik. Jadi di sini AN-nya kita mau menguji kekonvergenannya. AN-nya sama dengan 1/n gitu ya. Nah, ini nggak bisa Pak, ini bukan deret geometri. Jadi nggak bisa dihitung jumlahnya A per 1 min R, nggak bisa. Jadi kita untuk menguji kekonvergenannya harus ngelihat limit Sn-nya. Nah, untuk itu saya bentuk Sn-nya. Sn-nya adalah N suku pertama. Ya, N-nya boleh sih. S sejuta ya, sejuta suku pertama itu ya. Setelah itu, saya mau ginikan. Yang sepertiga saya satukan dengan suku berikutnya sampai 1/4. Yang 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8. Yang 1/9 ditambah sampai 1/16. Kemudian yang 1/17 dijumlahkan sampai berapa kira-kira? 1/32 ya. Tambah titik. Tentunya sisanya ini nanti beberapa suku nggak bisa dikelompokkan ya. Yang bisa dikelompokkan yang teratur begini. 9, 16, 17 sampai 32, nanti 1/33 sampai 64, sisanya belakangnya biarin aja. Kayak Sn-nya. Kita mau ngapain? Ngitung limit Sn. Limit Sn-nya kalau dapat berhingga, yaitu nilai deretnya. Oke. Lanjut lagi. Sn sekarang saya mau bandingkan dengan ini. 1 tambah setengah ditambah ini 1/4 tambah 1/4. Yang ini mau saya bikin 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Ditambah yang ini mau dibikin 1/16 tambah 1/16. 1/16, 8 suku gitu. Yang belakang beberapa suku nggak bisa dikelompokkan ya. Nah, yang atas dengan yang bawah besar mana? Ini sama. Ini sama. Ini dengan ini besar mana? Besar atas. Ini dengan ini besar atas ya. Ini dengan ini besar atas. Oke, jadi Sn yang atas tuh Sn-nya lebih besar, gitu kan? Paham nggak? Hah? Lanjut lagi. Sn 1 ditambah setengah ditambah setengah kuadrat. Betul kan ya? Ditambah 1 per apa? 3 ditambah 1 per 2/4 ditambah titik-titik tambah 1/n. Betul? Ya.
Begitu? Yang belakang nggak bisa dikelompokkan, beberapa suku tentunya. Nggak akan ngepas. Nah, saya mau ngitung limit SN-nya. Menurut yang kalkulus 1, kalau ini lebih besar dari yang kanan, maka limit ini lebih besar sama dengan limit yang ini ya. Kalau F besar G, maka limit F lebih besar sama dengan limit G. Tarik limitnya. Bisa sama kalau limitnya. Tiga tambah 2/4. Gitu. N-nya menuju tak hingga. Nah, kita lihat ini apa ini? Hah? Saya salah nggak ya? Sebentar. Koreksi yang tadi salah ya. Ini harusnya ini. Udah tadi langsung diganti. 1/4 setengah. 1/8 ada 4 biji setengah. 1/16 ada 8 biji setengah. 1 ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah titik-titik. Yang ujung mungkin nggak pas. Nah, beberapa suku yang ujung. Ini limitnya berapa ini? Atau lihat yang ini aja. Ini berapa limitnya? Setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, terus tambah setengah, berapa? Hah? 7? Iya, berapa? Menuju nilai berapa? Kamu kalau punya setengah rupiah, terus ditambah setengah rupiah. Sampai banyak. Setengah rupiah. Pes penuh gedung ini, tobros dindingnya masih kurang. Tambahin lagi. Berapa nilainya? Tak hingga ya? Atau ini bisa kita pandang sebagai deret geometri dengan pengalinya berapa? 1. Yang ini biarin aja yang 1 di depan mah. Deret geometri dengan R-nya sama dengan 1. Maka divergennya ke tak hingga karena positif semua dijumlahkan. Divergen. Jadi limit N menuju tak hingga Sn tak hingga gitu ya limitnya. Nah, dengan demikian limit N mendekati tak hingga Sn juga harus tak hingga. Nggak ada sama dengan tak hingga. Lebih besar tak hingga nggak ada. Oke, bukti ini lupa nggak apa-apa. Yang perlu diingatnya, jadi deret harmonik ini namanya deret harmonik, divergen ke tak hingga. Jadi kalau dijumlahkan terus, ternyata enggak jadi enggak, dia membesar terus nilainya dengan nilai tak hingga. Nah, ini yang harus diingat ya karena nanti dijadikan alat untuk menguji deret lain. Deret harmonik itu divergen ke tak hingga. Sudah paham? Lanjut saya. Lanjut. Jadi yang penting diingat bukti barusan lupa nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu deret ini namanya deret harmonik, dia divergen. Nah, berikutnya saya akan bahas yang namanya ini. Coba, untuk itu kita lihat yang baru. Pakai hitam sekarang. Perhatikan deret. Banyak deret tuh macam-macamnya. Ini.
Suku pertamanya 3 min 1/4. Ditambah 1/4 min 1/5. Ini jangan 3 lah. 1/3. Ditambah 1/5 min 1/6. Ditambah 1/6 min 1/7. Ditambah titik-titik, suku ke N berapa ya? Suku ke N berapa nih? Ini berapa kalau ini suku ke N? Ini suku ke 1 nih. Kalau yang AN apa? Min 1 gitu? Lihat kalau ininya 1, ini 1/3. Kalau ini N, ini berapa harusnya? Masukin N-nya, coba 1. Ini jadi 1/, negatif. Padahal kalau N-nya 1 harus jadi 1/3. N tambah 2. Jadi kalau N-nya 1 jadi 1/3 dia. Min 1/N tambah 3 gitu ya. Nah kalau deret terus. SN-nya apa? SN-nya apa? Aduh, mikir. SN-nya 1/3 min 1/4. SN itu apa? Jumlah sebanyak N suku pertama. Jadi hanya N suku pertama. Suku ke N adalah tadi. Nah, makanya saya tanyakan supaya tahu suku ke N-nya. SSS. Min. Itu. Jadi bedanya kalau deret itu sampai tak hingga, ini hanya sebanyak N suku. Kita lihat bahwa nilainya bisa dicoret gitu ya. Coret. Coret. Coret dengan sebelahnya coret gitu ya. Kecuali ujung-ujungnya kan. Ngapain saya ngitung SN? Karena saya mau mengetahui deret ini konvergen nggak. Untuk mengetahui deret konvergen kita harus ngitung limit SN-nya ya. Kecuali deret geometri, nggak usah. Tinggal A per 1 min R. Oke. Limit N mendekati tak hingga SN sama dengan berapa? Langsung hasilnya berapa? 1/3. Nah, jadi deret ini saya sebut. Jadi deret bintang konvergen divergen? Konvergen dengan nilai 1/3 limit SN-nya itu. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kita lihat deret ini kalau dijajar SN-nya ini banyak yang kecoretnya kan? Tinggal ujung-ujungnya aja. Nah, deret seperti itu dinamakan deret teleskopik. Jadi ini lihat, ininya kecoret nih. Ini kecoret dengan ini gitu. Nah, jadi SN-nya tinggal yang depan sama yang ujung belakang aja. Nah, masalahnya kalau di ujian nggak dikasih deret seperti contoh saya ini. Langsung kelihatan coret-coret-coret gini. Tapi diberikan deretnya seperti ini. Coba kita lihat. Ini nggak kelihatan teleskopiknya. Coba kita lihat. Gitu ya. Kita lihat. Kalau ditulis sukunya 1/1 ini berapa?
1 per K-nya 1. 3 kali 4 kan? K-nya 2, 4 kali 5. 1 per 5 kali 6. Nggak kelihatan deret teleskopik mana yang bisa dicoret. Ini dengan ini nggak bisa dicoret ya. 1/4 gitu. Nah, jadi kadang-kadang deret tuh harus diolah dulu. Baru kelihatan teleskopiknya. Ini si Padang ngapain lagi itu? Pengen disita itu ya? Hah? Hah? Ngapain pakai tipek? Coret aja kalau salah mah. Nah, ini tidak terlihat sebagai deret teleskopik. Teleskopik itu yang dicoret-coret tadi ya. Atau deret kolaps atau deret pingsan namanya. Nah, tapi kalau kita olah dulu, coba kita lihat. 1 per K tambah 2, K tambah 3. Kayak waktu di teknik integrasi, kita pisahkan ini. A per K tambah 2 ditambah B per K tambah 3. Satukan penyebutnya. K tambah 2, K tambah 3. Ini menjadi A harus dikalikan K plus 1 ya. Plus 3. Ditambah yang B harus dikalikan K plus 2. Gitu? Paham? Oke. Bawahnya udah sama. Jadi atasnya kita samakan. 1 sama dengan A kali K tambah 3 ditambah B kali K tambah 2. Nah, kita masukkan untuk K berapa ya supaya enak. Min 2 ya. Sebenarnya K-nya bilangan asli. Tapi kalau untuk mendapatkan AB-nya boleh K-nya berapa aja. Untuk K sama dengan min 2 saya dapatkan 1 sama dengan A kali min 2 tambah 3. Jadi didapat A-nya sama dengan 1. Untuk sekali lagi K-nya sama dengan min 3. Supaya A-nya hilang. 1 sama 0 ditambah B kali min 3 ditambah 2. Didapat B-nya sama dengan min 1. Sehingga deret ini sekarang bisa dituliskan sebagai apa? Sigma K sama dengan 1 tak hingga A-nya tadi 1 tambah 2, B-nya min 1, K tambah 3. Gitu? Betul tidak? Paham nggak? Kayak nggak yakin nih. Aduh. Nah, kalau saya jajar ini nilainya. K-nya 1 jadi berapa? 1/3 min 1/4, betul? K-nya 2. K-nya 3. Gitu? Betul? Yang ke N berapa? K-nya sama dengan N menjadi 1 per N tambah 2 dikurangi 1 per N tambah 3. Tambah titik-titik. Aduh. Oke, SN-nya kita tulis. Kemudian ada suku-suku yang bisa dicoret. Ini. Diperoleh SN-nya ini. Jadi kalau SN itu hanya sebanyak N suku. Kalau deret itu sampai tak hingga. Ya. Nah, kita hitung limit N mendekat tak hingga dari SN. Berapa limitnya? 1/3. Jadi
ini konvergen gitu ya. Konvergen dengan nilai 1/3. Begitu. Jadi kadang-kadang nggak kelihatan dari awal sebagai deret kolaps ya. Harus dirumuskan dulu. Oke, lanjut. Itu deret teleskopik. Nah, yang ini mah gampang. Sifat-sifat deret kayak penjumlahan aja ya, kayak di integral, kayak di turunan. Kalau kita punya deret AN dan deret BN yang konvergen, dan C ini sebuah bilangan real, maka deret konvergen kalau suku-sukunya dikalikan konstanta, nih C kali A1, C kali A2, C kali A3 dijumlahkan, maka dia tetap konvergen dengan nilai C kali nilai deret semula ya. Ininya udah konvergen, jadi udah ada nilainya. Kemudian deret konvergen dijumlahkan, boleh dihitung masing-masingnya, dia tetap konvergen. Kemudian kalau ada deret divergen, dikalikan konstanta suku-sukunya. Maka hasilnya deretnya tetap divergen. Pengalinya tentunya nggak boleh 0. Kalau dikalikan 0 mah jadi 0 semua, beres. Coba kita lihat soal ini. Susah ngecropnya. Mouse-nya udah rada jelek. Coba kita lihat. Nih, beda lagi ya. Ini udah selesai teleskopik. Sekarang yang ini. Coba. Ini kalau ditulis suku ini 1/1 menjadi apa? 1/9, 18, N-nya 3, 27. Berapa ini? 36 ya? Ini deret geometri bukan? Deret geometri bukan? Bukan enggak. Bukan deret geometri atau bukan? Ini deret geometri. Rasionya berapa? 1/9. Masa ini 1/9 nah atau jadi 1/81? Lihat ini dibagi ini berapa? 2 lagi ini dibagi ini. 1/18 bagi 1/9. Ini tuh lebih kecil dibagi ini. Masa jadi 2? Setengah. Ini dibagi ini setengah enggak? Enggak, bukan deret geometri ya. Bukan deret geometri. Kalau bukan deret geometri, maka ngujinya pakai apa ya? Kekonvergenannya. Pakai harmonik. Ini saya tulis sebagai 1/9 kali 1 ditambah 1/9 kali 1/2 itu ya. 1/9 kali 1/3 itu kan. Enggak saya kalikan dulu. 1/9 kali 1/4 gitu ya. Suku ke N-nya apa? 1/9 kali 1/N gitu kan. Sama dengan 1/9 kali 1 ditambah setengah ditambah 1/3 ditambah 1/4 tambah 1/5 tambah titik. Nah, yang dalam kurung adalah deret harmonik. Dia konvergen, divergen? Lupa lagi. Divergen. Deret yang divergen dikalikan konstanta
Divergen juga. 1/9 kali ini divergen juga. Gitu. Oke. Jadi yang barusan tuh menunjukkan deret harmonik dikali 1/9 suku-sukunya tetap divergen. Kemudian ada lagi yang aneh ini. Ada lagi yang aneh. Baru lagi. Ini coba lihat deret ini. Terusnya gitu ya. Plus min. Klik. Nah, kemudian saya kelompokkan menjadi ini. 1 min 1. Dua suku saya kelompokkan. 1 min 1. Kan ini menjadi 0 tambah 0 tambah 0. Nilainya 0, betul? Nggak usah ngitung limit Sn lagi juga ketahuan. 0 itu kan. Nah, coba sekarang cara lain. Tulis lagi deretnya. Sekarang saya ngelompokkannya gini. Yang satu sendiri, yang kedua baru ini dikelompokkan. Ini kelompokan. Sama dengan 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 0. Ini nilainya berapa? 1. Gimana ini? Deret yang sama kok nilainya bisa 0 bisa 1. Gitu ya. Sudah ngaco sebentar, balik lagi ke sini. Jadi gimana ini? Deret ini konvergen atau tidak? Coba kita perhatikan lagi. Tulis lagi dengan warna lain. 1 min 1 tambah 1 min 1 yang original ya. Ini AN-nya apa kalau dirumuskan? Sebentar. Sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. AN-nya nih apa nih AN-nya? Rumus umum sukunya. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat. A1, A2, A3, A4. Nah, secara umum AN-nya apa? Jackson, AN-nya apa? N-nya itu minus 1 pangkat itu. Minus 1 pangkat itu. Masa? Hah? N pangkat itu, Pak. N atau N kurang 1? Pangkat N kurang 1. Kenapa kalau pangkat N salah? Kalau pangkat N salah kenapa? Karena N kan kalau saya masukkan min N1 itu hasilnya kan min 1. Oh, ini pada plus ya? Kalau dia adunya kan juga itu kan minus 1. Jadi kalau saya pangkatkan N kurang 1 tuh jadi 2 pangkat 1 jadi 1. Min 1. Gitu. Paham nggak apa yang diomong si Jackson? Karena suku pertama harus positif ya. Kalau plus 1 boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Bisa juga ya. Plus 11? Bisa juga ya. Tapi pakai ini aja, nomotin si Jackson ya. Jadi macam-macam AN-nya. Boleh sama aja. Nah, ini AN-nya.
Jadi si AN ini sama dengan bernilai 1 bila N ganjil, betul? Dan min 1 bila N-nya genap. Paham? Jadi sebagai barisan AN itu isinya adalah apa? 1, min 1, 1, min 1. Kalau deret dijumlahkan ya. Kalau barisan suku-sukunya. Limit N mendekati tak hingga berapa? Hah? Berapa? Ini bayangin kalau N menuju tak hingga menuju berapa? Menuju berapa? Hah? Itu ya kadang nggak tentu, soalnya bisa 1 bisa min 1. Berarti nggak menuju satu nilai ya? Iya. Nggak menuju satu nilai. Jadi tidak ada. Si profesor mana ya? Tidak kelihatan. Mana si profesor? Kemana si profesor? WC, udah 1 jam kan? Si profesor maklum lah. Banyak gitu ya. Keluar 3 kilo. Oke, tidak ada ya. Nah, jadi limit AN tidak ada. Jadi dengan demikian, deretnya gimana? Kalau limit AN-nya tidak ada, maka deretnya konvergen, divergen. Kusut. Kalau limit AN-nya 0, deret nggak bisa disimpulkan. Kalau limit AN-nya bukan 0, deretnya pasti divergen. Udah berulang-ulang, nanti keluar di ujian lupa lagi. Kalau limit AN-nya nggak 0, deretnya pasti divergen. Jadi, yang di atas ini, kalau diatur-atur konvergen. Tapi nggak boleh. Kalau deret yang nggak konvergen itu nggak boleh diatur-atur kayak di atas, dikelompok-kelompokkan. Gitu ya. Nah, catatannya, deret yang belum diketahui kekonvergenannya tidak boleh dikelompokkan. Kayak di atas, saya dari awal nggak tahu nih konvergen nggak. Saya kelompokkan gini nggak boleh. Sehingga jadi konvergen gitu. Ini kalau dikelompokkan lain lagi, konvergen juga dengan nilai yang lain. Nggak boleh. Kecuali dari awal deretnya diketahui konvergen. Ternyata kalau kita uji lebih lanjut, ini tadi limit AN-nya nggak 0. Berarti pasti divergen. Nah, kalau deret divergen, nggak boleh dikelompok-kelompokkan. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nggak terlalu penting yang ini. Lagi. Nah, udah. Sekarang gini ceritanya. Nah, di depan jadi kita deret itu udah belajar bahwa kalau ada deret, menguji sebenarnya awal sekali itu lihat sukunya. Sukunya itu AN-nya. Kalau AN-nya tidak menuju 0, pasti divergen dah gitu. Jadi kalau ada deret, lihat dulu sukunya. Menuju 0 nggak limit AN-nya? Kalau nggak 0, udah divergen. Kalau menuju 0, AN-nya gimana? Ya harus diuji. Nggak bisa disimpulkan.
Mengujinya gimana? Lewat limit SN. Kalau deret geometri lewat rumus deret geometri. Kalau deret teleskopik dihitung dulu SN-nya, dicoret-coret, dihitung limit SN-nya. Gitu ya. Nah, itu berlaku untuk sembarang deret yang depan tadi semua. Ternyata kalau sembarang deret, alat ujinya terbatas. Udah kita habis tuh. Kalau ada deret lagi yang lain, contohnya deret ini nih. Mana ya? Ini deret ini. Pakai yang depan nggak jalan tuh. Teleskopik bukan, deret geometri bukan, limit sukunya 0, 1/n faktorial. Jadi gimana ngujinya? Limit sukunya 0 nggak bisa nyimpulkan. Bukan teleskopik, bukan geometri. Bukan deret harmonik. Gimana ngujinya? Jadi dengan alat-alat yang di depan itu terbatas sekali. Nah, alat-alat yang di depan itu berlaku untuk sembarang deret. Nah, sekarang di pasal berikutnya kita akan mempelajari yang namanya deret positif. Kalau deretnya positif, suku-sukunya nggak ada yang negatif maksudnya, itu alat ujinya banyak. Ya sial kalian, tambah lagi alat ujinya, tambah lagi bahan ujiannya. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Sebuah deret itu disebut deret positif bila suku-sukunya nggak ada yang negatif. 0 boleh. Jadi kalau ada deret 1 tambah 0 tambah 1/3 tambah 1/5 tambah 7 tambah 6 tambah 3 itu deret positif. Nggak ada yang negatif sukunya. Tapi kalau deretnya gini, 1 min 7 tambah 8 tambah 1/3, sininya positif terus. Di depan ada yang negatif. Tetap kita kategorikan deret positif. Kenapa? Karena menguji deret itu yang penting mulai suatu indeks sampai ke belakangnya. Depannya nggak teratur nggak apa-apa, gitu ya. Jadi yang penting buntutnya non negatif. Oke. Yang pertama dulu, yang namanya uji jumlah terbatas. Aduh, namanya aja udah susah, apalagi makainya gitu ya. Masa uji jumlah terbatas, tapi ada maknanya. Gini, kalau kita punya deret positif, ingat sukunya boleh 0 ya. Nah, deret tersebut akan konvergen kalau SN-nya terbatas di atas. Apa artinya terbatas di atas? SN-nya itu kecil dari sebuah bilangan. Untuk semua N. N-nya berapapun, dia kecil dari sebuah bilangan. Maka deret itu disebut, SN-nya disebut terbatas di atas. Artinya SN nggak pernah lebih dari sesuatu. Nah, ini alat uji. Alat uji dari ini, uji jumlah terbatas. Kita lihat contohnya di sini. Saya akan buka aja ya. Ciloba gitu. Ini pakai uji yang di depan udah nggak akan jalan ya. Dicobain gimana pun. Coba kita lihat ini. Kalau mau menguji tunjukkan dulu deret positif. Ini AN-nya 1/n faktorial. Jelas positif ya. Jadi merupakan deret positif. Nah, kalau punya deret positif, tinggal dihitung aja SN-nya kecil dari sesuatu nggak nih? Nggak usah ngitung limit SN lagi. Khusus deret positif ya. Kalau deret umum mah ya harus dihitung limit SN. Kalau deret geometri udah ada rumusnya. Deret teleskopik juga spesial. Kalau deret positif cukup dilihat SN-nya terbatas enggak. Kalau SN-nya terbatas, dia konvergen. Nah, untuk itu kita lihat SN-nya.
Saya tulis aja. Saya mau tulis aja ya. Nah, sekarang kita lihat SN-nya. Jangan merah, atulah. SN sama dengan 1/1 faktorial, tambah 1/2 faktorial, tambah 1/3 faktorial, tambah titik-titik, ditambah 1/n faktorial. Begitu? Oke. Ini lebih kecil dari sesuatu enggak ya? Kalau udah bisa menunjukkan, misalkan ini lebih kecil dari 1000, udah dia konvergen. Tapi gimana menunjukkan dia kecil dari 1000? Diapakan ini? Macet. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan ini alat bantunya. Coba 1/n faktorial kita perhatikan sama dengan 1/1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai kali n, betul? Begitu? Tuh, sebentar. Saya ada keliru nggak ya? Ngintip dulu sebentar. Oh ya, betul. Nah, mau saya bandingkan dengan ini. 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gede yang mana? Hah? Gede yang bawah ya? Betul? Jadi 1/n faktorial lebih kecil dari 1/2 pangkat berapa? Berapa pangkatnya ini? Ini berapa suku ini? Ini n suku, ini juga n suku, tapi duanya pangkat n-1, betul? Benar? Aduh, kasihan dia, sedih lagi dia. Nah, dengan demikian 1/1 faktorial lebih kecil dari 1/2 pangkat 0, betul? Ya, n-nya 1. 1/2 faktorial lebih kecil sama dengan 1/2 pangkat n-nya 2. Gitu kan? Masukin ke sini n-nya 2. Ini kan berlaku untuk semua n. 1/5 faktorial kecil dari berapa? Hah? 4. Sekarang saya balik ke sini. 1/1 faktorial kurang dari 1/2 pangkat 0. 1/2 faktorial, gitu kan? Betul? 1/3 faktorial kurang dari 2 pangkat 2, ya. Ditambah 1/2 pangkat n-1, betul? Nih, 1/n faktorial kecil dari ini. Paham tidak? Tidak. Paham nggak, Neng? Yang pink? Beneran? Hah? Bener pahamnya? Tapi kok nggak meyakinkan? Jackson paham nggak? Kalau si Jackson paham, yang lain pasti paham. Oh, berarti dia paling bodoh ya. Hei, Kribo, main HP paham nggak? Beneran? Tentunya SN lebih kecil dari ini. Sama, saya kasih buntut. Sampai tak hingga.
Ya, kan yang atas ini lebih kecil dong dari ini. Ini sama, sukunya disambung dengan buntutnya ini. Jadi SN lebih kecil dari ini apa ini yang di bawah terakhir ini? Deret apa ini? Geometri. Berapa nilainya? Suku pertama 1 kan? 1 min. Pengalinya. Nah, saya udah berhasil menunjukkan SN kecil 2. Udah cukup, nggak usah ngitung limit SN. Menurut uji jumlah terbatas, maka deretnya konvergen. Cukup menunjukkan SN-nya terbatas di atas. Berapa nilai deretnya nggak ketahuan dari sini. Hanya tahu dia konvergen. Sama aja dengan saya bilang itu di situ ada setan tuh. Hantu, bukan setan. Setan dari neraka, kalau hantu mungkin dari kuburan. Itu ada hantu. Tapi saya nggak bisa menunjukkan nih hantunya gitu. Kayak ini ya tahu konvergen tapi nilainya nggak tahu. Begitu ya. Lucu, paham nggak? Hah? Ini si sedih. Paham nggak? Kamu kenapa sedih terus? Nanti liburan operasi itu dulu ya. Nah, apa? Uji jumlah terbatas itu hanya berlaku harus ditunjukkan dulu deretnya non negatif, deret positif. Kemudian ditunjukkan SN-nya kecil dari sesuatu. Cukup, udah dia konvergen. Nilainya berapa? Nggak diketahui. Nah, yang ini lebih rumit. Saya akan ambil contohnya dulu. Ini. Saya akan jelaskan lewat contoh. Uji integral. Ujinya banyak sekali. Kalau nggak belajarnya ngedadak ya nggak akan ingat. Tutup uji jumlah terbatas. Sekarang ada ini. Di sini coba sukunya AK-nya sama dengan 1/K ln K. Kalau K menuju tak hingga berapa? Berapa? 0 ya. Tak hingga kali tak hingga bawahnya. Jadi deretnya apa? Konvergen. Tidak bisa disimpulkan kalau 0. Udah mau ngegetok aja saya pakai ini besi ini. Tuh aduh sakit. Nggak bisa nyimpulkan. Tidak bisa menyimpulkan kekonvergenan. Ini kalau pakai uji jumlah terbatas yang tadi dihitung SN-nya juga nggak bisa dirumuskan. Coba-coba aja kalau nggak percaya. Pakai uji-uji yang di depannya nggak bisa juga. Nah, ini ada uji yang baru. Caranya gini. Bentuk. Ini namanya uji integral ya. Bentuk nanti aja namanya. Fx. K-nya diganti dengan X. Dengan X-nya ngambil batasnya seperti ini. Lebih besar sama dengan 2. Tapi X-nya bilangan real di sini. Kalau yang di deret itu K-nya 2, 3, 4, 5. Yang di sini X-nya bilangan real. Boleh 2, 2,01, 2/3, 5, 7,5. Pokoknya ini bilangan real yang lebih besar dari 2. Setelah itu harus ditunjukkan apakah ini non negatif, kontinu, dan monoton turun. 3 harus ditunjukkan. Kalau mau pakai uji integral. Coba kita lihat. Fungsi ini kontinu nggak?
Kita lihat Y per X seperti ini. Mulai 2 kita ngelihatnya, mulai 2 ke kanan. Fungsi ln X kayak gini ya. Ini seper X fungsi kontinu. Seper ln X fungsi kontinu. Jadi jelas fx kontinu itu ya. Nah kalau kalian nggak bisa menunjukkan kontinunya, tulis aja gitu di ujian. Jelas gitu. Nanti kan yang ngoreksi, oh mahasiswa udah tahu nih. Padahal nggak tahu juga gitu ya. Ya, tulis aja jelas kontinu. Jelas lagi fx. Kita lihat. Kalau lebih besar dari 2, ini positif. Ln 2 juga udah positif. Apalagi kalau lebih besar dari 2. Jadi ini. Tuh. fx-nya selalu itu. Syaratnya itu. Kalau mau memakai uji yang akan saya jelaskan, syaratnya harus ditunjukkan dulu. Continue, kemudian besar 0. Dan satu lagi, ini monoton turun nggak? Nah, kalau yang ini nulis lagi, jelas monoton turun, dikurangi nilainya. Karena nggak kelihatan langsung. Kalau ini benar kelihatan. Fungsi continue kali fungsi continue, ya continue. Nilainya jelas, ini positif, selalu jadi positif. Tapi monoton turun nggak? Karena untuk memakai uji yang berikutnya, harus monoton turun. Untuk uji monoton turun pakai apa? Pakai turunan. F aksen X-nya apa? Pakai pembagian. Pembilang kali X ln X dikurangi apa? Pembilangnya tetap. Yang bawah diturunkan X ln X menjadi ln X ditambah perkalian ini menjadi bukan L'Hopital ya. Ini mah turunan pembagian. F aksen X sama dengan min ln X min 1 per X ln X pangkat 2. X-nya besar dari 2. Jelas, kalau ini boleh jelas lagi. F aksen X selalu kecil 0, betul? Kan ln mulai 2 itu positif, ini ada minusnya. Jadi ini selalu negatif, ini positif seluruhnya. Jadi fx monoton turun. Nah, kalau demikian, susah ya ujinya harus nunjukin itu. Continue, fungsinya non-negatif, monoton turun. Nah, kalau ini syaratnya dipenuhi, maka kita hitung ini. Integral dari batasnya, kayak tadi X-nya besar 2, 1 per X ln X. Kita hitung integralnya. Kalau ini integral tak wajarnya konvergen, artinya nanti ini ada nilainya, maka deret semula juga konvergen. Gitu ya. Oke. Ngitung ini gimana? Integral tak wajar udah akan kuis, udah paham, saya akan ngitungnya langsung aja dari sini. Saya ngintip aja langsung ya. Hitungan integral tak wajarnya supaya nggak lama. Hitungan integral tak wajarnya udah ada di sini. Saya crop aja. Tanda tanya itu ya. Ini hitungannya. Tak hingganya diganti huruf. Dilimitkan. Hitung. Ini pakai substitusi biasa. Ketemu tak hingga. Nah. Integral tak wajar 2 tak hingga 1 per X ln X dx ini divergen. Nilainya tak hingga tuh. Maka deretnya juga ikut divergen. K sama dengan 2 tak hingga 1 per
K ln K itu juga divergen. Gede, gimana ingetnya gitu ya, satu teorema gini aja udah rumit. Ya nggak tahu gimana kalian ngapalinnya. Itu gerak pulang ya. Oh, udah 31 ya, saatnya pulang. Sebentar. Saya akan sok yang nyalin dulu sebentar. Saya akan jelaskan reviewnya. Yang namanya uji integral. Goyang-goyang. Oke, jadi ringkasannya, rumusnya. Jadi kalau diberikan deret yang harus deretnya deret positif ya, suku-sukunya nggak boleh ada yang negatif. Kecuali di depan beberapa boleh. Di depan boleh ada yang negatif, tapi mulai suatu ekor harus non negatif. Nah, dari aturan fungsinya dibentuk fungsi X. Jadi K-nya atau N-nya diganti X. Setelah itu harus kita uji fx-nya kontinu, positif, dan tak naik. Tadi yang saya uji di sini. Harus fungsinya kontinu, positif, dan monoton tak naik atau monoton turun juga boleh. Nah, kalau itu udah ditunjukkan, maka kekonvergenan dari deret semula dengan kekonvergenan dari integral tak wajarnya itu bersamaan. Artinya kalau kita ngitung integral tak wajarnya divergen, ya deretnya divergen. Kalau integral tak wajarnya konvergen, deretnya juga konvergen. Berlaku bolak-balik. Begitu ya. Batasnya ini apakah dari 1 atau 2 ngikuti deretnya. Kalau deretnya dari 1, ya ini dari 1. Kalau yang tadi deretnya mulai dari 2, yang contoh, ya ini juga dari 2. Begitu, itu namanya uji integral. Baiklah, mabok loh.